Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini, yaitu 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, bunda, dan ananda soli soliha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Sejarah Kota Basro. Sedikit yang akan Miss Ella sampaikan. Ayah, bunda, dan ananda soli soliha, pada kesempatan kali ini Miss Ella akan membagi 3 tahapan mengenai sejarah Kota Basro. Yang pertama, di mana letak Kota Basro? Yang kedua, siapa pendiri Kota Basro? Dan yang ketiga adalah perkembangan Kota Basro dari masa ke masa. Baik, langsung saja. Selanjutnya, yang pertama, di mana sih letaknya Kota Basro? Letak Kota Basro yaitu di negara Irak, terletak sekitar 545 km dari Baghdad. Terletak di sepanjang Sungai Shatt al-Arab dekat Teluk Persia. Basro memiliki industri penggilingan minyak dan pertanian. Siapakah pendiri Kota Basro? Pada mulanya, Basro dibangun sebagai bagian dari operasi militer. Menurut catatan sejarah, pada tahun 634 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan untuk pendirian kamp tentara di sana. Pasukan Muslim ketika itu dipimpin oleh seorang sahabat bernama Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah orang ke-7 yang masuk Islam ketika itu. Utbah bin Ghazwan berhasil membebaskan wilayah Ubullah dari pendudukan tentara Persia. Ketika itu Basro masih bernama Ubullah. Seperti diketahui, Raja Persia ketika itu pun berniat menghancurkan kekuatan Islam yang sedang menyebar ke arah timur Arab. Lalu setelah berhasil dibebaskan, wilayah Ubullah tersebut berganti nama menjadi Basro. Utbah bin Ghazwan memulai dengan merancang masjid besar. Masjid itu kemudian menjadi titik pusat kota. Di sekitarnya lalu dibangun pemukiman atau rumah-rumah warga. Akan tetapi, rumah warga dianjurkan untuk dibuat dengan bahan baku yang mudah dibongkar pasang karena Basro kala itu masih dikondisikan sebagai markas atau kamp tentara. Selain itu, dibangun pula jalan-jalan yang menghubungkan antara rumah dan masjid serta disiapkan juga kawasan padang rumput untuk perawatan kuda perang. Yang ketiga, perkembangan Kota Basro dari masa ke masa. Basro semakin berkembang saat dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari yang memimpin sejak 638 sampai 640 Masehi. Abu Musa al-Asy'ari adalah gubernur yang mengizinkan rumah-rumah dan berbagai fasilitas publik untuk dibangun dengan bahan yang lebih permanen. Abu Musa al-Asy'ari juga merenovasi masjid menjadi lebih besar dan memperbaiki pasokan air bersih ke rumah-rumah warga. Pembangunan Kota Basro ini terus berlangsung dan tuntas pada masa pemerintahan Gubernur Abdullah bin Amr sekitar tahun 646 sampai 657 Masehi. Dan pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib, populasi Basro sudah mencapai 660.000 jiwa. Kemudian Basro berhasil menjadi kota penting di seluruh bekas wilayah Kekaisaran Persia ketika dipimpin oleh Gubernur Ziyad bin Abihi sekitar tahun 673 Masehi. Khilafah Umayyah tampil memimpin kedaulatan Islam. Oleh karena peperangan telah usai, di masa ini Gubernur Ziyad bin Abihi membangun pasar besar dinamakan Madinah Ar-Ruzq atau disebut juga Kota Mata Pencaharian. Basro juga dilengkapi banyak rumah sakit, toko-toko, dan pusat kerajinan. Demikian ayah bunda dan ananda soli soliha sekelumit sejarah mengenai Kota Basro.
Semoga apa yang disampaikan dapat membuka hasanah wawasan kita mengenai sejarah Kota Basro. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.